Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Hakim Makarim dan rekan saya Atilah Naufal Al-Falah. Kami merupakan kelompok dari Proyek UAS Mata Kuliah Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Ibu Ida Nurhaida STMT. Dalam proyek UAS kali ini, kelompok kami memilih tema teknologi mobile dan topik yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah perkembangan konektivitas seluler, perkembangan desain smartphone, aplikasi populer tiap masa, dan smartphone sebagai perkembangan teknologi mobile yang mendominasi. Tugas proyek jurnal kami adalah melakukan penelitian kajian literatur, yaitu metode penelitian yang mengkaji dan menganalisis karya tulis lain yang relevan dengan topik yang kami pilih. Kami menggunakan karya tulis tersebut sebagai sumber informasi dan referensi untuk mendukung argumen dan temuan kami dalam pengerjaan jurnal. Sekarang, saya akan menjelaskan dua topik dari tema yang kami ambil, yakni perkembangan konektivitas seluler dan aplikasi populer tiap masa. Mari dimulai dengan perkembangan konektivitas seluler terlebih dahulu. Generasi pertama atau 1G diperkenalkan pada tahun 1979. Teknologi ini merupakan generasi pertama dari teknologi mobile. Teknologi ini menggunakan sistem analog dengan kecepatan data yang sangat rendah, hanya sekitar 2,4 kbps. Teknologi 1G hanya dapat digunakan untuk layanan suara dan SMS, yang pada saat itu merupakan terobosan besar dalam komunikasi. Generasi 2 atau 2G diperkenalkan pada tahun 1991. Teknologi ini merupakan generasi kedua dari teknologi mobile. Teknologi ini menggunakan sistem digital dengan kecepatan data yang lebih tinggi, sekitar 9,6 kbps. Teknologi 2G dapat digunakan untuk layanan suara, SMS, dan MMS, yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih efisien dan efektif. Generasi 2.5G atau GPRS diperkenalkan pada tahun 1998. Teknologi ini merupakan generasi peralihan antara 2G dan 3G. Teknologi ini menggunakan sistem digital dengan kecepatan data yang lebih tinggi, sekitar 114 kbps. Teknologi GPRS dapat digunakan untuk layanan data seperti browsing internet, email, dan file transfer, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan berkomunikasi secara real time. Generasi 2.75G atau Edge diperkenalkan pada tahun 2002. Teknologi ini merupakan generasi peralihan antara 2G dan 3G. Teknologi ini menggunakan sistem digital dengan kecepatan data yang lebih tinggi, sekitar 384 kbps. Teknologi Edge dapat digunakan untuk layanan data seperti browsing internet, email, dan file transfer dengan kecepatan yang lebih tinggi dari GPRS, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dengan lebih cepat dan efisien. Generasi 3 atau 3G diperkenalkan pada tahun 2002. Teknologi ini merupakan generasi ketiga dari teknologi mobile. Teknologi ini menggunakan sistem digital dengan kecepatan data yang lebih tinggi, sekitar 2 Mbps. Teknologi 3G dapat digunakan untuk layanan data seperti browsing internet, streaming video, dan game online, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses konten multimedia dan bermain game online. Generasi 3.5G atau HSDPA diperkenalkan pada tahun 2007. Teknologi ini merupakan generasi peralihan antara 3G dan 4G. Teknologi ini menggunakan sistem digital dengan kecepatan data yang lebih tinggi, sekitar 14,4 Mbps. Teknologi HSDPA dapat digunakan untuk layanan data seperti browsing internet, streaming video, dan game online dengan kecepatan yang lebih tinggi dari 3G, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses konten multimedia dan bermain game online dengan lebih cepat dan efisien. Generasi 4 atau 4G diperkenalkan pada tahun 2010. Teknologi ini merupakan generasi keempat dari teknologi mobile. Teknologi ini menggunakan sistem digital dengan kecepatan data yang sangat tinggi, sekitar 100 Mbps. Teknologi 4G dapat digunakan untuk layanan data seperti browsing internet, streaming video, dan game online dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses konten multimedia dan segala macam
hal lainnya dengan kualitas yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Generasi 5 atau 5G diperkenalkan pada tahun 2019. Teknologi ini merupakan generasi kelima dari teknologi mobile. Teknologi ini menggunakan sistem digital dengan kecepatan data yang sangat tinggi, sekitar 20 Gbps. Teknologi 5G dapat digunakan untuk layanan data seperti augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, dan Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan dunia digital dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perubahan-perubahan macam apa saja yang dialami oleh smart HP, mulai dari desainnya sampai kegunaannya dari masa ke masa. Nah, HP yang pertama kali diluncurkan itu ada Motorola 8000X. HP ini diluncurkan pada tahun 1983. Kalau lihat dari gambarnya sendiri ya, bodi dari smartphone ini gede dan cenderung berat. Terus kita bisa lihat juga keyboardnya itu hampir yang paling memenuhi bodi dari HP tersebut. Terus ada speakernya juga kelihatan gede, terus layarnya juga kecil. Nah, tapi yang paling menonjol itu ada di bagian atasnya ini, antenanya. Lalu untuk kegunaan dari HP ini sendiri tuh cuma bisa dipakai buat telepon doang. Kalau dilihat dari sini tuh cuma bisa nyimpen 30 nomor HP doang. Jadi pada dasarnya HP yang dulu itu lebih condong ke telepon portable. Nah, terus tahun 1989 keluar lagi lah tuh HP. Contohnya tuh yang ada di gambar ini Motorola 9800X. Kalau dilihat desainnya sih nggak beda jauh ya. Cuman yang kelihatan beda tuh ada di bodinya yang sekarang lebih kecil sama pasnya lebih ringan. Oh ya, terus di antenanya juga ada sedikit perubahan ya. Di sini itu kelihatannya bisa dikecilin ya. Sama tambahan lagi tuh layarnya sekarang nggak cuma buat nambahin nomor HP doang, tapi bisa buat nambahin informasi juga kayak jam sama baterainya gitu. Cuma untuk kegunaannya sendiri itu masih sama, cuma buat telepon doang. Nah, lanjut di sini pada tahun 1992 IBM meluncurin HP IBM Simon yang dimana HP ini tuh punya fitur yang paling beda dari HP kebanyakan dulu-dulunya. Fitur ini tuh bisa dibilang salah satu fitur yang bakal jadi cikal bakal smartphone yang pada zaman sekarang ini. Fiturnya tuh fitur apa ya? Itu fitur layar sentuh. Nah, terus untuk desainnya sendiri tuh kelihatan ya, layarnya tuh jadi lebih gede, bisa dibilang jadi salah satu hal yang paling menonjol dalam HP ini. Nah, sebagai cikal bakal smartphone sendiri, HP ini punya fitur yang lebih banyak. Contohnya di sini itu HP ini bisa dipakai buat ngirim sama nerima email, terus bisa buat tulis pesan, terus juga ada fitur tambahan seperti kalender, jam, kalkulator, bahkan di sini juga ada Gmail. Nah, buat HP yang selanjutnya ini ya bisa dibilang nggak terlalu beda jauh ya sama HP sebelumnya. Desainnya masih sama, fungsinya masih sama, nggak beda banget lah. Ini juga sama tuh Nokia 5110, sebelahnya juga sama. Nah, mulai dari sini dia kelihatan bedanya. Ya, contohnya tuh BlackBerry 5810. Di sini kelihatan ya, layarnya udah mulai ada UI-nya tuh, udah ada icon-iconnya tuh, meskipun belum ada warnanya. Terus juga di HP ini kita udah bisa pakai browser sama aplikasi lainnya, banyak lah pokoknya. Oke, lanjut. Nah, kalau kalian enggak ya, pasti kalian bisa lihat kan bedanya HP yang di sebelah ini apaan, yang bagian yang paling menonjol ya itu ada di bagian layarnya. Sekarang di sini layarnya udah mulai ada OS-nya, terus juga udah mulai ada warnanya. Terus di HP ini juga udah mulai ada fitur-fitur canggih ya, seperti kamera, video sama Bluetooth. Oh ya, HP ini juga bisa dilipat. Oh, sama satu lagi lupa. HP yang sebelumnya kan di sana kecil lah. Nah, itu punya keuntungan sendiri. Karena di sana yang kecil, HP sekarang bisa dimasukin ke dalam saku. Nah, baru deh pada tahun 2007 itu perubahan kata handphone sekarang diubah jadi kata smartphone.
Kalian juga bisa lihat dari kedua HP ini sekarang layar tuh udah bisa dibilang jadi yang paling menonjol lah, udah paling menuin semua bodinya. Mulai dari tahun ini juga fitur layar sentuh tuh udah jadi hal yang wajib ada untuk setiap smartphone. Nah, di sini kelihatan ya bedanya HP yang dulu sama yang sekarang tuh jauh banget bedanya. Mulai dari desainnya, bodinya, sama kegunaan pun beda. Dibanding HP dulu yang cuma bisa buat telepon doang, sekarang itu HP bisa dipakai buat hal yang lain-lain, kayak kayak buat hiburan lah, contohnya buat ngitung, ngeliat video, buka sosmed, terus kita juga bisa nyari informasi lewat browser, terus juga kita bisa main game juga di sini banyak lah. Pokoknya kegunaan HP dulu sama sekarang tuh udah beda jauh. Untuk HP-HP yang selanjutnya kayak yang ada di gambar ini tuh, terus yang ini sama yang ini tuh nggak terlalu beda jauh lah. Produsen HP pada masa itu lebih pentingin desain handphone, pentingin kecantikan desain handphone sama performa juga. Nah, tapi untuk HP yang ini, HP Samsung Galaxy Studio, ada satu fitur yang benar-benar menarik. Fitur apa itu? Nah, fitur ini, fitur tahan air. Dari seluruh produsen HP, satu-satunya yang mikirin buat ngambil fitur ini tuh cuma Samsung doang. Nah, baru deh masuk ke awal-awal tahun 2017 terjadi perkembangan besar-besaran terhadap smartphone. Bisa dilihat dari desain yang sekarang tuh, sekarang layarnya udah menuin seluruh bodinya lah, udah gak ada tempat lain lagi lah, cuman layar doang sekarang. Terus di masa ini juga produsen HP berlomba-lomba bikin HP yang performance, maksudnya punya performa yang bagus sama fitur yang banyak tapi harganya kecil gitu. Di sini juga fitur-fitur yang HP dulu punya tuh dibalikin lagi. Contohnya kayak HP Samsung ini nih, sekarang HP ini punya fitur lipat. Nggak ada yang nyangka juga sih HP itu bisa dilipat. Nah, jadi itu perubahan-perubahan yang terjadi pada smartphone, pada HP dari masa ke masa. Gimana? Beda kan? Yang dulu cuma sekedar telepon portable, sekarang jadi perangkat multifungsi. Selanjutnya, bagian pembahasan aplikasi populer tiap masa. Aplikasi handphone pertama yang dikenal adalah Snake, yang merupakan permainan yang tersedia di ponsel Nokia 6110 pada tahun 1997. Permainan ini sangat sederhana, yaitu menggerakkan seekor ular yang terus memanjang dan tanpa menabrak dinding atau tubuhnya sendiri. Aplikasi handphone yang populer pada era 2000-an adalah BlackBerry Messenger atau BBM, yang merupakan aplikasi chatting yang eksklusif untuk ponsel BlackBerry. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan teks, gambar, suara, dan video secara gratis melalui jaringan internet. Aplikasi handphone yang populer pada era 2010-an adalah WhatsApp, yang merupakan aplikasi chatting yang bisa digunakan di berbagai platform seperti Android, iOS, Windows Phone, dan Symbian. Aplikasi ini memiliki fitur yang mirip dengan BBM, tetapi juga menawarkan panggilan suara dan video, serta enkripsi end-to-end. Aplikasi handphone yang populer pada era 2020-an adalah TikTok, yang merupakan aplikasi berbagi video pendek yang berisi berbagai macam konten, seperti musik, komedi, edukasi, dan gaya hidup. Aplikasi ini memiliki fitur yang memudahkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menonton video, serta berinteraksi dengan pengguna lain. Nah, tadi itu kan saya ngejelasin perubahan-perubahan smartphone ya dari masa-masa. Sekarang saya bakal jelasin kenapa smartphone itu jadi teknologi yang paling mendominasi saat ini. Kalau kalian lihat sekarang ini kan hampir semua orang di dunia itu udah punya yang namanya HP lah. HP itu udah benar-benar mempengaruhi tata hidup manusia. Orang-orang sekarang tuh udah nggak bisa lepas lagi dari yang namanya HP. Bangun tidur buka HP, mau makan buka HP, terus mau tidur buka HP juga. Bahkan pas tidur masih ada yang main HP. Maksudnya tuh kayak ngemusik sambil tidur gitu. Terus nggak dibandingkan sama teknologi gadget yang ada ya, kayak laptop, PC.
smartphone itu jauh lebih praktis lah. Kita juga bisa lihat sekarang smartphone itu semakin lama mulai bisa mulai bisa ngelakuin apa yang bisa dilakuin sama komputer. Orang yang dulunya kerja pakai komputer sekarang bisa pakai HP-nya buat kerja. Terus juga HP itu kan kecil ya, terus ringan, bisa dimasukin saku, terus bisa dibawa kemana-mana juga. Pastinya orang juga lebih milih bawa HP lah. Sama satu hal yang paling penting nih, bedanya PC sama HP. PC itu atau komputer itu makan listrik. Makan listrik juga nggak main-main, gede loh. Jadi kalau orang rumah listriknya kecil ya nasibnya itu. Coba dibandingin sama HP. HP pakai baterai, terus dicas juga makan listriknya juga nggak gede, terus bisa tahan lama juga tuh baterainya. Terus game-game yang dunia ada di komputer doang sekarang bisa sama udah mulai masuk ke HP. Terus juga kegiatan kerja kayak ngoding, ngedit video, sama ngedesain, sekarang itu semua udah bisa dilakuin sama HP. Jelas dong siapa yang menang di sini. Nah itu makanya kenapa HP itu jadi teknologi yang paling dominasi di dunia saat ini. Dilihat dari situasinya juga HP bakal terus berkembang sama bakal mengalami berbagai macam inovasi ke depannya. Pastinya enggak di masa depan nanti HP itu bakal menggantikan komputer. Nah itu tadi alasan kenapa smartphone menjadi teknologi yang paling dominasi saat ini. Kesimpulan dari presentasi jurnal dengan tema teknologi mobile yang kami buat adalah perkembangan teknologi mobile dari masa ke masa menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Dimulai dari generasi 1G pada tahun 1979 yang hanya menyediakan layanan suara hingga generasi 5G pada tahun 2019 dengan kecepatan transfer data hingga 20 Gbps untuk mendukung teknologi augmented reality, virtual reality, dan Internet of Things. Desain ponsel juga mengalami evolusi dari bentuk seperti batu bata pada Motorola Dynatec 8000X hingga desain lipat futuristik pada Samsung Galaxy Fold. Fitur ponsel juga semakin beragam, dari hanya telepon dan SMS hingga kamera canggih, sistem operasi cerdas, serta beragam sensor dan chipset terbaru. Aplikasi mobile juga berkembang pesat dari sekedar permainan seperti Snake hingga platform chatting dan berbagai video yang dapat diakses lintas platform seperti WhatsApp dan TikTok. Perkembangan teknologi mobile dipengaruhi oleh kemajuan komponen penting seperti prosesor, memori, baterai, konektivitas, hingga antarmuka pengguna berupa layar sentuh dan kecerdasan buatan. Dengan inovasi yang terus berlanjut, smartphone diperkirakan akan menjadi semakin multifungsi dan ubiquitous. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika kami masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kesalahan dalam menyampaikan presentasi. Dimohon untuk penonton memberikan kritik dan saran yang membangun agar menjadi evaluasi kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.